Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 7 di subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar asal-usul kota Surabaya. Ini ada di halaman 165 sampai dengan 171. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan membaca teks dongeng, adik-adik mampu memahami sikap hidup rukun. Yang kedua, dengan membaca teks dongeng, adik-adik mampu menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Dibuka ini di halaman 165. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, ini Siti dan kawan-kawan sedang ke kebun binatang Nusantara. Nah, ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu. Nah, kita sekarang mau membaca teks bacaan dengan judul Asal-usul Kota Surabaya. Ya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Kata Sura, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Jawab buaya, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tak lagi berkelahi?" Kata Sura, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Jawab buaya, "Baik, aku setuju gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Kata buaya, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Kata Sura, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Kata buaya, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Kata Sura, "Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tapi juga air sungai." Kata buaya, "Kau sengaja cari gara-gara, Sura." Ya, jawab Sura, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira."
Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, itu ceritanya ya adik-adik asal-usul kota Surabaya. Nah, sekarang kita lihat seperti biasa setelah ada teks bacaan, ada pertanyaan ya. Nah, yang pertama, nih sudah Karina buatkan soalnya di sini ya dan jawabannya, tapi seperti biasa dong kita harus mencari dulu jawabannya di tempat teks bacaannya ya. Nah, nomor 1, mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Nah, begini adik-adik, untuk menjawab nomor 1 ini, kita lihat dulu duduk permasalahannya. Jadi si sura dan buaya, ini lihat mereka jadi mereka sama-sama kuat, sama-sama tangkas, cerdik, ganas, rakus ya, sudah berkelahi tapi belum pernah ada yang menang ya. Kenapa sih masalahnya nih? Ya, jadi tuh mereka berebut daerah kekuasaan ya. Jadi mereka ingin dibagi kekuasaannya ya, yaitu di air dan di darat. Ya, yang di air itu milik sura, lalu yang darat milik buaya. Ya. Nah, di sini jadi jawabannya adalah karena berebut wilayah kekuasaan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Nah, jawabannya ada di sini ya adik-adik. Ya, di bagian ini yaitu mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar, yaitu wilayah laut itu bagian sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Nih ya, nih. Aku tuh sura ya, yaitu sura berkuasa di dalam air, kamu tuh maksudnya buaya berkuasa di daratan ya. Kemudian nomor 3, mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Nah, ini lihat ya. Nah, kita lihat di sini. Kan tadi sudah dibagi kekuasaannya ya. Nah, sudah keduanya sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Nah, tapi pada suatu hari ikan hiu sura mencari makan di sungai. Jadi dia melakukan ini sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui. Jadi sura sudah melanggar janji mencari makan di sungai. Ya, padahal sungai itu ada di daratan. Nah, kemudian yang nomor 4. Kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya ya. Nih jawabannya ada di sini. Nih, Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Ya, jadi kota Surabaya. Yang kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Nah, supaya kita bisa hidup bersama, kita harus saling menghargai. Ya, seperti tadi sebetulnya karena sudah dibagi wilayah kekuasaan, kita harus saling menghargai ya. Nggak boleh saling curang. Ya, misalnya buaya tahu-tahu cari makannya di air. Dan sebaliknya seperti yang sura lakukan, cari makannya di sungai atau di daratan ya. Lalu harus jujur dan juga harus rukun. Nah, itu jawabannya ya adik-adik. Nah, pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!